kegiatan yang berjudul Sholat Sunnah dan Sujud yang beranggotakan Roshidah Salma, Siti Rodiyatul Hasanah, dan Halimatus Sa'diyah. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Sholat sunnah ada yang dapat dilakukan dengan berjamaah dan juga munfarid, dan ada yang bisa dilakukan dengan keduanya. Sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah merupakan sholat sunnah yang dilakukan dengan berjamaah. Di antara sholat sunnah yang diharuskan melakukan dengan berjamaah yaitu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa, sholat kusuf atau sholat gerhana matahari, dan yang terakhir yaitu sholat khusuf, yaitu sholat gerhana bulan. Sholat sunnah munfarid. Sholat munfarid adalah sholat yang dilaksanakan sendiri, bukan berjamaah, entah ketika melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah, tanpa imam maupun makmum. Di antara sholat sunnah yang hanya dilaksanakan dengan munfarid yaitu sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Kemudian sholat istiqoroh. Sholat istiqoroh adalah sholat sunnah dengan maksud memohon petunjuk dari Allah SWT untuk menentukan pilihan yang paling baik di antara dua atau lebih. Kemudian yang terakhir yaitu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sesaat setelah masuk masjid untuk menghormatinya. Sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Beberapa sholat sunnah berikut ini boleh dilaksanakan secara berjamaah atau secara munfarid. Berikut ini sholat yang dimaksud adalah: 1. Sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Hukum pelaksanaan sholat tarawih adalah sholat sunnah muakkad. Sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya sampai waktu fajar. Sholat tarawih dapat dilaksanakan dengan jumlah bilangan 8, 20, atau 36. Kita tinggal memilih jumlah bilangan rakaat ini, tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting adalah umat Islam dapat melaksanakannya dengan khusyuk. 2. Sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, atau 11 rakaat. Hukum melaksanakannya ialah sunnah muakkad. Adapun waktu sholat witir adalah setelah sholat isya sampai menjelang waktu fajar subuh. Ketika hendak melaksanakan sholat witir, maka mulailah dengan niat. Niat sholat harus dilaksanakan dengan ikhlas di dalam hati. 3. Sholat duha. Sholat sunnah duha atau yang sering disebut dengan sholat awwabu duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah menaik sekitar 1 tombak atau sekitar pukul 7 hingga menjelang sholat zuhur. Kita dapat melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat dan paling banyak ialah 12 rakaat. Tata cara pelaksanaannya tidaklah sulit, sama dengan cara melaksanakan sholat lainnya. Dan 4. Sholat tahajud. Sholat sunnah tahajud adalah sholat sunnah muakkad yang dilaksanakan pada sebagian malam. Sholat tahajud adalah bagian dari qiyamul lail, yaitu sholat malam yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara melaksanakan sholat tahajud tidak jauh berbeda dengan sholat sunnah yang lain, yaitu dilaksanakan pada waktu setelah sholat isya sampai dengan fajar siddiq. 2. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidak dibatasi. Adapun niatnya, bismillahirrahmanirrahim.
Usolli sunnatan tahajud rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku sholat sunnah tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. D. Hikmah sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah ataupun sendirian memiliki beberapa hikmah, di antara lain: 1. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. 3. Menambah amal ibadah kepada Allah. 4. Menambah nilai pahala. 5. Mewujudkan sikap hormat dan menjunjung tinggi perintah Allah. Dan yang terakhir ialah menyempurnakan sholat fardu. Saya akan mempresentasikan tentang sujud, di mana pengertian sujud yakni merupakan bentuk ketundukan atau ketidakberdayaan seorang manusia yang lemah kepada Maha yang lebih kuat darinya. Dalam Islam, sujud merupakan salah satu gerakan ibadah yang menggambarkan kehambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan gerakan ini juga adalah suatu upaya untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, di mana sujud terdiri dari sujud dalam sholat, yakni ibadah wajib umat muslim, dan juga di luar sholat. Adapun contohnya yaitu sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Untuk yang pertama yaitu macam-macam sujud, yaitu yang pertama sujud sahwi. Secara bahasa, arti kata sahwi berasal dari kata yang berarti lupa atau lalai. Jadi sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad, yaitu kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Dan untuk waktu pelaksanaannya, sujud sahwi adalah setelah tahiyat akhir sebelum salam dengan 2 kali sujud. Adapun bacaan menurut jumhur ulama, yaitu bacaan sujud sahwi yaitu subhanamalla yanamu wala yashu. Dan selanjutnya hukum pelaksanaan sujud sahwi yaitu adalah sunnah, maka sholat yang dilakukan tidak batal manakala jika meninggalkan sujud sahwi tersebut. Namun jika imam melakukan sujud sahwi, maka makmum wajib mengikutinya. Hikmah dari sujud sahwi yaitu menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur, menunjukkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa, menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan lupa, sehingga harus banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud tilawah. Sujud tilawah menurut bahasa artinya bacaan, sedangkan menurut istilah yaitu sujud yang dikerjakan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Hukum sujud tilawah yaitu sunnah. Adapun syarat-syarat sujud tilawah yaitu sujud dari hadas dan najis, menghadap kiblat, menutup aurat setelah mendengar atau membaca ayat sajadah tersebut. Kemudian adapun rukun sujud tilawah yaitu niat, takbiratul ihram, sujud, duduk setelah sujud, dan salam. Untuk cara melakukannya, jika sujud tilawah di dalam sholat atau di waktu sholat, yaitu dengan melakukan sujud tilawah di dalam sholat, yaitu dengan pada saat kita menjadi imam atau sholat sendirian dan membaca ayat sajadah, maka diinginkan untuk bersujud sekali, lalu berdiri meneruskan bacaan dan sholatnya. Jika kita pada saat itu menjadi makmum, hendaknya makmum mengikuti imam. Jika imam melakukan sujud tilawah, maka makmum mengikuti melakukan sujud tilawah, walaupun bacaan sajadah tidak terdengar. Seandainya imam membaca ayat sajadah tetapi tidak melakukan sujud, maka makmum
tetap mengikuti imam. Kemudian sujud di luar sholat, yaitu melakukan sujud tilawah di luar sholat dengan melakukan rukun seperti sujud tilawah seperti biasanya. Kemudian bacaan sujud tilawah yaitu sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian hikmah melakukan sujud tilawah yaitu dihindarkan dari godaan setan dan lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Quran yang dibaca atau didengar. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Zat yang Maha Pencipta dan menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh pada sesama dan menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni sujud syukur. Sujud syukur itu sujud artinya secara bahasa yaitu berarti terima kasih. Melainkan menurut istilah yaitu sujud yang dikerjakan apabila seseorang memperoleh kenikmatan atau hal yang menyenangkan, dan bisa juga ketika terhindar dari bahaya atau bencana. Hukum melakukan sujud syukur yaitu sunnah. Adapun syarat-syarat sujud syukur yaitu suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, menutup aurat, dan rukun sujud syukur yaitu niat, takbiratul ihram, kemudian sujud, lalu salam dan tertib. Dan disebut-sebut sujud syukur karena mendapatkan kenikmatan dari Allah dan karena mendapatkan berita yang menggembirakan, karena terhindar dari bahaya. Syukur. Untuk cara melakukannya sujud syukur yaitu dengan berniat, yaitu niatnya nawaitu sujuda syukri sunnatullahi ta'ala. Seperti itu niat sholat sujud syukur. Jumhur ulama berpendapat bahwa sujud syukur boleh dilakukan tanpa berwudu, sebab sujud ini dilakukan di luar sholat. Namun lebih baik apabila melakukan sujud syukur dalam keadaan suci. Sujud syukur tidak boleh dilakukan pada waktu mengerjakan sholat atau di dalam sholat. Cara melakukan sujud syukur yaitu dengan melakukan 1 kali sujud sesuai dengan ketentuan rukun sujud syukur. Kemudian bacaan sujud syukur yaitu kalau tadi kan niatnya sujud syukur, kemudian ini adalah bacaan sujud syukur yaitu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illahu wallahu akbaru la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Seperti itu di dalam bacaannya sujud syukur. Kemudian hikmah dalam sujud syukur yaitu mengingatkan dan mendekatkan diri kepada yang memberi nikmat dan keselamatan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghindarkan diri dari sifat sombong karena apa yang kita peroleh semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat untuk kita karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya dan mendapatkan pahala, dan di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi mereka yang pandai bersyukur. Kemudian membuat badan menjadi sehat dan bugar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.